Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Qadri, Muhammad Irfan, Andika Ramadan, dan saya sendiri, Bobi Bayu Afrianto, selaku ketua. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan tahapan pre-processing data terhadap suatu dataset. Video ini dibuat memenuhi tugas kuliah Data Science yang diampu oleh Bapak Rahmat Gunawan, Eskom MT. Pertama, saya akan jelaskan deskripsi singkat tentang dataset yang akan kami gunakan. Jadi, dataset ini saya ambil dari platform Kaggle, yang data aslinya itu diambil dari sebuah website instansi kesehatan yang berada di Amerika Serikat, yang bernama National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Nah, dataset ini memuat informasi terkait riwayat penyakit diabetes yang dialami oleh pasien suku Indian Timur. Nah, pada dataset ini itu memiliki 9 fitur, yang mana salah satunya merupakan label yang memuat kelas 0 dan 1, dengan yang diartikan 0 sebagai pasien yang negatif diabetes dan 1 yang positif diabetes. Sedangkan 8 fitur lainnya seperti pregnancies untuk menyatakan jumlah kehamilan, glukosa untuk menyatakan kadar gula darah, blood pressure untuk menyatakan ukuran tekanan darah, skin thickness untuk menyatakan ketebalan kulit, insulin untuk menyatakan kadar insulin dalam darah, BMI untuk indeks massa tubuh, diabetes pedigree function untuk menyatakan persentase diabetes, dan terakhir ada fitur age yang menyatakan usia. Nah, setelah kita mengetahui deskripsi dari dataset yang akan digunakan dalam tahapan pre-processing data, selanjutnya sebelum masuk ke langkah-langkah dalam pelaksanaan tahap pre-processing data ini, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa itu tahapan pre-processing data. Nah, jadi tahapan pre-processing data ini adalah suatu tahapan awal dalam proses analisis data, yang tujuannya itu untuk membersihkan dan mempersiapkan data mentah agar siap digunakan dalam proses pemodelan atau analisis lanjutan. Nah, data yang kita ambil dari dunia nyata itu biasanya tidak dapat digunakan secara langsung dalam proses analisis data. Nah, seringkali data-data tersebut itu mengandung missing value atau data ekstrim yang sering disebut dengan outlier, mungkin juga mengandung tipe data yang tidak seragam, bahkan memiliki ketidakseimbangan atau imbalance data pada kelas label. Baik, langsung saja kita bahas bagaimana cara melakukan tahapan pre-processing data. Langkah pertama yang kami ambil yaitu dengan mengecek adanya missing value atau tidaknya di suatu data frame. Missing value adalah sebuah nilai yang muncul biasanya dari kesalahan saat input data yang membuat data tersebut menjadi kosong atau umum disebut dengan missing value. Nah, jika mendapati nilai missing value pada data frame, kita dapat menggunakan fungsi Python isNull untuk mencari atau mendeteksi adanya nilai kosong atau missing value pada data frame. Di sini kami gunakan fungsi isNull tersebut bersamaan dengan fungsi sum dengan tujuan untuk menjumlahkan nilai missing value yang sudah ditemukan dengan fungsi isNull tadi di dalam data frame. Di sini setelah kami lakukan proses pengecekan missing value pada data frame kami tidak ditemukan adanya missing value. Selanjutnya yaitu melakukan pengecekan terhadap data ekstrim atau lebih dikenal dengan sebutan outlier. Outlier sendiri merupakan data yang secara signifikan itu berbeda dengan data yang lain.
Di sini kami terapkan metode IQR atau interquartile range atau rentang antar kuartil untuk mendeteksi adanya outlier di data frame yang kami gunakan. Di sini saya memiliki sebuah variabel bernama call yang saya gunakan untuk menyimpan nama dari fitur yang ingin saya analisis. Di sini fitur yang saya analisis yaitu fitur glukosa. Selanjutnya saya ingin menghitung kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga atau Q3 dalam kolom tersebut. Kuartil pertama adalah nilai di bawah di mana 25% data berada, sedangkan kuartil ketiga itu adalah nilai di bawah di mana 75% data berada. Untuk menghitungnya, saya menggunakan fungsi bawaan dari Pandas, yaitu kuartil, dengan nilai 0,25 untuk menunjukkan bahwa kita itu mengambil persentil ke 25 untuk nilai Q1 dan nilai 0,75 untuk persentil ke 75 untuk nilai Q3. Nah, dengan menggunakan fungsi ini kita akan secara otomatis dapat menghitung nilai kuartil dari data yang ada di kolom atau fitur glukosa tersebut. Setelah kita mendapatkan nilai Q3 dan Q1 tadi, selanjutnya itu untuk mencari selisih antara Q3 dan Q1 dengan tujuan untuk mencari lebar rentang data yang dapat dianggap normal atau tidak termasuk dalam kategori outlier. Nantinya hasil dari selisih tersebut akan disimpan ke dalam suatu variabel yang saya kasih nama IQR. Setelah kita mendapatkan nilai dari Q1, Q3, dan IQR, tahap berikutnya adalah menentukan batas bawah dan batas atas untuk mendeteksi outlier. Rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan batas bawah yaitu nilai dari Q1 dikurangi 1,5 dikali dengan nilai IQR. Sedangkan untuk menentukan batas atas, kita dapat gunakan rumus Q3 ditambah dengan 1,5 dikali dengan nilai IQR. Jadi, nilai yang berada di bawah batas bawah atau di atas dari batas atas itu dapat dikategorikan sebagai nilai outlier. Sebaliknya, jika data tersebut berada dalam rentang batas atas dan batas bawah, maka data tersebut akan dibilang normal. Nah, selanjutnya yaitu saya ingin mengetahui baris-baris mana saja yang termasuk ke dalam kategori outlier pada data frame kami. Kami gunakan suatu kondisi yaitu df_call kurang dari lower bound or df_call lebih dari upper bound. Nah, ini maksudnya jika data yang ada pada kolom tersebut kurang dari lower bound atau batas bawah, data tersebut merupakan outliers dan akan ditampilkan. Jika data tersebut lebih dari upper bound atau batas atas, data tersebut juga termasuk ke dalam outlier dan akan ditampilkan. Di sini cara menampilkannya kami gunakan fungsi .describe ya, untuk menampilkan output berupa jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai min, Q1, median, dan Q3, dan nilai maksimum. Lalu saya juga menggunakan len outlier untuk menghitung jumlah baris atau data yang termasuk ke dalam kategori outlier. Kita juga dapat mendeteksi outlier dalam data frame itu menggunakan sebuah visualisasi. Di sini kami gunakan box plot untuk mendeteksi adanya outlier pada data frame. Kotak atau box yang berada di tengah itu menggambarkan rentang antar kuartil yaitu Q1 hingga Q3. Garis yang ada di dalam kotak tersebut itu menggambarkan media atau nilai tengah
dari data tersebut. Garis horizontal yang berada di kiri dan di kanan itu disebut whiskers, yang menunjukkan batas nilai minimum dan batas maksimum yang masih dianggap normal, yaitu berada di dalam rentang batas bawah dan batas atas. Nah, sedangkan titik lingkaran yang berada di luar whiskers itu disebut sebagai outlier, yaitu nilai yang terlalu rendah dan berada di luar batas normal. Setelah menemukan adanya outlier pada data frame, kami menggunakan metode winsorizing untuk menangani outlier tersebut. Nah, kenapa kami menggunakan metode ini? Hal ini itu dikarenakan karena metode ini itu lebih relevan dengan metode yang kami pakai sebelumnya, yaitu metode IKR. Jadi metode winsorizing ini akan mengganti nilai-nilai outlier dengan rentang nilai yang berada dalam batas bawah dan batas atas. Di sini saya gunakan fungsi where dari library NumPy dengan kondisi yang pertama itu jika ada nilai yang lebih kecil dari batas bawah atau lower bound, maka nilai akan diganti dengan nilai batas bawah. Kondisi yang kedua yaitu jika ada nilai yang lebih besar dari batas atas atau upper bound, maka nilainya akan diganti dengan nilai batas atas. Nah, setelah itu dilakukan pengecekan kembali terhadap nilai outlier dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Didapati bahwa jumlah outlier sebelumnya yaitu 5 dan sekarang menjadi 0. Begitu juga dengan visualisasi yang dilakukan dengan box plot, sudah tidak ada lagi outlier yang ditampilkan pada grafik tersebut. Tahap selanjutnya yaitu kami melakukan pengecekan terhadap imbalance data pada kelas label dengan nama outcome. Imbalance data terjadi ketika jumlah data dalam setiap kelas target itu tidak proporsional, yang dapat menyebabkan model itu menjadi bias terhadap kelas mayoritas. Dalam hubungannya dengan dataset diabetes, itu misalnya jika jumlah pasien yang tidak menderita diabetes jauh lebih banyak daripada yang menderita diabetes. Nah, hal ini dapat menyebabkan model itu bisa lebih sering memprediksi yang tidak diabetes meskipun pasien yang benar-benar menderita diabetes tersebut adalah kelompok yang lebih kecil namun lebih penting untuk kita analisis. Di sini kami gunakan fungsi value count terhadap kelas yang ada pada label outcome dengan tujuan untuk menghitung jumlah data yang tidak terkena diabetes atau 0 dan yang terkena diabetes atau 1. Hasil didapatkan bahwa yang tidak terkena diabetes atau 0 itu memiliki data sebanyak 500 data, sedangkan yang tidak terkena diabetes atau 1 itu didapatkan data sebanyak 268 data. Nah, dari kedua data ini jelas terdapat ketidakseimbangan data atau imbalance data, dan juga dapat kita gunakan visualisasi berupa histogram untuk melihat lebih jelas ketidakseimbangan data tersebut. Langkah yang kami ambil dalam mengatasi imbalance data ini ada dua pilihan, yaitu mengurangi data pada kelas mayoritas dengan teknik undersampling atau menggunakan teknik oversampling, yaitu untuk menambah data random pada kelas data minoritas. Dikarenakan menghapus data dirasa kurang tepat, ditakutkan adanya data penting yang ikut terhapus. Jadi kami di sini itu memilih menggunakan teknik oversampling dengan smooth untuk menambah data random pada kelas minoritas dengan teknik oversampling tadi. Pada kode X sama dengan df.drop outcome axis sama dengan 1, ini maksudnya adalah kita menghapus kelas outcome dari data frame agar nanti si variabel X ini itu hanya berisi fitur-fitur atau variabel-variabel input yang digunakan untuk memprediksi.
Jadi kolom outcome sendiri itu disimpan secara terpisah dalam variabel y dengan kode df outcome sebagai target atau kelas label yang ingin diprediksi oleh model nanti. Pemisahan ini penting agar model nanti dapat belajar menggunakan data fitur tanpa melihat langsung hasil yang ingin diprediksi. Selanjutnya, dengan menggunakan smooth, data yang tidak seimbang antara kelas mayoritas dan minoritas diolah menjadi seimbang dengan membuat sampel yang sintetis. Proses oversampling ini diterapkan pada fitur dan target melalui X resample Y resample sama dengan smooth.fit resample X Y, sehingga menghasilkan dataset baru yang lebih seimbang dan siap digunakan untuk melatih model yang lebih akurat. Setelah melakukan resampling, kita lakukan cek ulang terhadap data yang tidak seimbang tadi. Di sini saya gunakan value count untuk menghitung jumlah data kelas minoritas yang telah ditambahkan datanya tadi menggunakan teknik oversampling, dan hasil menunjukkan data yang tadinya 268 sekarang itu berubah menjadi atau bertambah menjadi 500, dan dapat dilihat bahwa kelas pada label outcome antara yang negatif diabetes dan yang positif diabetes sudah seimbang pada visualisasi histogram tersebut. Tahap selanjutnya kami melakukan pengecekan terhadap tipe data di setiap fitur agar tipe data yang digunakan nantinya itu benar-benar valid gitu. Kemudian juga dilakukan pengecekan terhadap duplikasi yang mungkin ada di dalam data frame. Untuk mengecek data pada tiap fitur yang ada dalam data frame, kami gunakan fungsi dtypes untuk menampilkan tipe data tiap fitur. Dan didapatkan bahwa data yang ada dalam data frame yang kami gunakan sudah seragam menggunakan tipe data numerik. Kemudian, untuk mengecek adanya duplikasi data, kami gunakan fungsi duplicate untuk melihat apakah duplikasi data ada pada data frame atau tidak. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada fitur yang mengandung duplikasi data pada data frame yang kami gunakan. Kemudian, untuk yang terakhir kami tambahkan bagaimana cara mengecek korelasi antar fitur yang ada di dalam data frame. Tujuan dari pengecekan korelasi fitur ini adalah untuk melihat apakah adanya hubungan antar fitur dengan label yang kami gunakan. Di sini kami gunakan fungsi core untuk melihat korelasi dari masing-masing fitur dengan label outcome yang kami visualisasikan dengan bentuk heatmap. Nah, di sini dapat kita lihat ada nilai dari 0,0 hingga 1,0 yang menunjukkan seberapa besar korelasi yang dimiliki oleh suatu fitur. Semakin besar angkanya, semakin berkorelasi fitur tersebut. Juga dapat dilihat pada heatmap bahwa fitur glukosa itu memiliki angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan fitur yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kadar glukosa yang dimiliki oleh seseorang itu dapat menjadi indikator utama dalam memprediksi apakah seseorang tersebut mengalami penyakit diabetes. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait cara melakukan tahapan pre-processing data pada video ini, mulai dari pengecekan missing value, deteksi dan penanganan dari outlier, penanganan data yang tidak seimbang atau imbalance data, hingga pengecekan tipe data, duplikasi, dan korelasi antar fitur. Semua tahapan ini penting dilakukan sebelum kita membangun sebuah model, agar nantinya hasil analisis atau prediksi yang dihasilkan bisa lebih akurat dan bisa lebih dipercaya. Semoga penjelasan dari kami bisa lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi yang lain. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.